Sip. Dah. Tikeda. Putar. Yuk. Dari awal dah. Asa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan kegiatan pengembangan AUD. Kepada yang terhormat Ibu Chandra selaku dosen pengampu pengelolaan kegiatan pengembangan AUD dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Stianisi, NIM 221E10331 dan teman saya. Halifah, NIM 221E163. Pengertian pengelolaan kegiatan pengembangan AUD. Pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini PAUD adalah mengatur seluruh kegiatan PAUD agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan PAUD. Yang pertama, bermain sebagai metode pembelajaran. Bermain adalah cara yang efektif untuk membelajarkan anak usia dini, karena bermain dapat membangkitkan minat dan motivasi anak untuk belajar menurut Vygotsky tahun 1978. Yang kedua, kegiatan yang berpusat pada anak. Kegiatan PAUD harus berpusat pada anak, artinya kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan anak, menurut Piaget tahun 1954. Yang ketiga, pengembangan holistik. Kegiatan PAUD harus memperhatikan pengembangan anak secara holistik, yaitu pengembangan aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik, menurut Bloom tahun 1956. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Orang tua harus dilibatkan dalam kegiatan PAUD, karena orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan anak. Menurut Bronfenbrenner tahun 1979. Beb Putri. Putri. Contoh skenario kegiatan bermain sambil belajar. Contohnya yaitu membangun rumah impian. Tujuannya mengembangkan kemampuan kognitif anak dalam merancang dan membangun struktur. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosial emosional anak dalam bekerja sama dan komunikasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan motorik anak dalam manipulasi bahan dan alat. Yang ketiga yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan itu contohnya balok kayu atau Lego, habis itu kertas dan pensil dan alat tulis tulis lainnya. Langkah kegiatannya yang pertama yaitu perencanaan atau kognitif. Anak-anak diminta untuk menggambar rumah impian mereka di atas kertas. Yang kedua yaitu pembangunan motorik. Anak-anak menggunakan balok kayu atau Lego untuk membangun rumah impian mereka. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi atau sosial emosional. Anak Anak-anak bekerja sama dalam kelompok untuk membangun rumah impian mereka. Peran guru dalam memfasilitasi kegiatan bermain yang bermakna. Yang pertama yaitu membuat rencana kegiatan. Guru harus me Guru harus membuat rencana kegiatan yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan bermain yang dilakukan anak memiliki tujuan yang jelas menurut Katz
tahun 2013. Yang kedua yaitu mengawasi dan membimbing. Guru harus mengawasi dan membimbing anak selama kegiatan bermain untuk memastikan bahwa anak tetap aman dan memiliki kesempatan untuk belajar menurut Hirschsprung 2016. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan anak. Guru harus mengembangkan kemampuan anak dalam berbagai aspek seperti kognitif, sosial emosional, dan motorik menurut Botrova tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu menggunakan berbagai metode. Guru harus menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti bermain, bercerita, dan diskusi untuk memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang menyenangkan menurut Koppel tahun 2013. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau nyangga atau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya dari kelompok 1. Di situ kan ada peran guru dalam memfasilitasi kegiatan bermain yang bermakna. Salah satunya itu menggunakan berbagai metode. Guru harus menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti bermain, cerita, dan diskusi untuk memastikan bahwa anak memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Dari semua metode itu, yang paling sering kita gunakan dan paling efektif itu yang mana? Izin menjawab, eh, kayaknya bermain sambil metode. Dengan bermain kan anak-anak biasanya kalau anak usia dini itu nggak bisa kita langsung pembelajaran kayak seperti anak SD atau anak SMP, pokok anak yang udah besar gitu loh. Intinya kalau anak usia dini itu cara pembelajarannya itu lebih ditekankan bermain, tapi bermainnya itu sama dengan kayak kita, tapi bermainnya itu bermakna tentang pembelajaran gitu. Mungkin dari Laila kurang paham atau gimana? Dari penjelasan yang sudah saya Terima jawab kasih. barusan. Mungkin teman-teman yang lainnya mau. Tidak, lanjut dah. Next, yang presentasi selanjutnya. Ditutup dan Mbak. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.